Halo, halo, apa kabar? Saya ajak Anda ngobrol lagi bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky tadi pagi ada bicara soal keraguan Ibu Megawati. Ini nanti akan jadi bahasan karena kan kemarin sebenarnya justru relawan dari 01 dan 03 itu lebih duluan bertemu langsung mereka konkret langkah-langkahnya yang mereka lakukan itu malah oleh elit ya PDI yang harus ditunggu-tunggu oleh koalisi perubahan malah nggak bergerak, belum bergerak, bukan nggak bergerak. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ini rame banget di Twitter ini karena cukup mengejutkan soal pernyataan dari Agus Harimurti. Rupanya sebagai kepala BPN dan Menteri ATR dia berkunjung ke IKN dan kemudian kata dia mengagumi itu IKN itu dia kagum dengan visi Pak Jokowi yang mengejutkan adalah dia menyebutnya sebagai mahakarya. Ini saya baca lagi ulang-ulang nggak salah nih gitu karena banyak kemudian netizen tuh kemudian menautkan kembali pernyataan Agus yang lama, Demokrat yang lama, bagaimana mereka sangat kritis terhadap IKN. Apalagi kalau kita ingat video-video apa dulu, Jiwa Muda Demokrat gitu kalau nggak salah, Jiwa Muda Partai Demokrat ya Bung Rocky ya. Itu argumentasinya bagus banget dan tajam gitu Bung Rocky. Itu artinya terlalu cepat gula itu ada di bibirnya Agus. Atau bahkan terlalu cepat pohon tebu itu tumbuh di bibirnya Di AHY. lahan-lahan ATR ya. Kan gitu ya. Iya. Ini ini juga menunjukkan bagaimana karakter kepemimpinan orang Indonesia itu. Saya berteman dengan Pak Agus, dengan Mas Agus Hmm. atau AHY itu. Hmm. Tetapi selalu saya punya jarak etik dengan kekuasaan tuh. Hmm. Pintar, cerdik membuat kalimat. Tapi hari ini kita mendengar sesuatu yang ajaib. Satu kalimat yang muncul yang seharusnya mungkin nantilah itu 3-4 bulan lagi itu dan diendapkan dulu. Tetapi tergesa-gesa dan terburu-buru karena memang Jokowi mungkin minta puji gue sekarang dong. Jadi tukar tambah pujian sebetulnya tuh Ya, ya. supaya juga Jokowi mungkin dipuji langsung oleh AHY supaya Jokowi nggak menaruh curiga lagi partai-partai Demokrat kan. Hmm. Tetapi kita juga tahu bahwa Demokrat itu sebagai partai banyak orang yang kritis tetap pada Jokowi, bahkan SBY tetap kritis pada Jokowi. Jadi mungkin kita akan lihat ya kenapa SBY tentu akan terlalu berlebih kalau Pak SBY yang puji-puji IKN itu, maka ketua partainya. Tetapi itu satu kimia yang sama aja kan. Jadi kita dalam persahabatan itu kita ingin ada ketegasan nih seseorang mampu nggak memimpin tanpa terlalu ya sebetulnya tanpa terlalu menjilat Hmm. istilahnya begitu kan. Ya, Kita ya. mau mencari kata yang lebih sopan, tapi saya nggak suka bersopan-sopan dalam politik. Saya mau katakan aja bahwa AHY terlalu cepat bibirnya bergulah. Iya, iya. Saya kan membayangkan mestinya AHY itu datang ke IKN sama seperti ke Pak Jokowi ketika datang ke Hambalang gitu ya, jalan-jalan, lihat bangunan yang proyeknya mangkrak sambil termangu-mangu. Mestinya begitu itu kan jauh lebih lebih multitafsir gitu dan secara politik enak kita membahasnya gitu juga Bung Rocky ya. Ya itu jadi kita penampilan pertama AHY dia udah sangat politis dan Hmm. itu menimbulkan kesan bahwa ada ketakutan pada partai Demokrat kalau AHY hanya dijadikan semacam pemanis di kabinet yang kemudian nanti nggak akan dapat portofolio karena satu waktu nanti Jokowi akan tuntut bahwa saya yang taruh AHY berarti kabinet Pak Prabowo juga akan saya ikuti. Padahal sebetulnya kalau kita bikin kalkulasinya berapa lama sih kekuatan Pak Prabowo, Pak Pak AHY Jokowi. untuk sorry Pak Jokowi untuk Hmm. ikut campur dalam kimia baru politik Prabowo tuh. Jadi sekali lagi bukan soal kita, soal saya adalah mencoba melihat kapasitas seorang leader yang tiba-tiba jadi dealer hari ini kan, yaitu Hmm. AHY. Ya, 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 ya. Sayang sekali ya. Ini kan bagaimanapun dia Ya, politisi muda, cemerlang, dan masa depannya masih panjang. Dan jejak ini kan berkaitan lagi dengan standar etika dan moral yang kita selalu selalu sampaikan ya. Kalau karena dalam bahasa Jawa ini kan seperti orang kemudian dengan mudah mencapnya sebagai politisi yang pelin-pelan, kalau bahasa Jawa nyebutnya esuk dele sore tempe gitu ya. ya itu udah pasti nanti setelah Pak SBY atau Pak AHY dengar video kita, saya pasti diajak diskusi itu. Karena dia atau netizen akan bingung, Rocky Gerung bukannya dituduh orang Demokrat. Kok Iya, tiba-tiba iya, iya. kritik lagi? Sama Iya, seperti dituduh, bukannya Rocky Gerung dekat dengan Prabowo, kok kritik Prabowo terus-menerus. Kita mau iya. bedakan itu, bahwa ada Iya. persahabatan intelektual, ada persahabatan akademis, tetapi dalam politik tidak boleh ada persahabatan yang saling geruk punggung, itu saling menyenangkan. Nggak bisa tuh. Apalagi standar Urusan publik etika ya. harus dimulai dengan kritik. Ya, dan etika itu standarnya ya. Value-nya itu Ya, itu etika value-nya publik di situ sana. ya. Ya, ya itu. Sengaja memang saya sodorkan pertanyaan-pertanyaan tentang Prabowo, tentang HY dan SBY kepada Anda begitu Bung Rocky karena saya banyak sekali mendapat dapat
bukan bukan pertanyaan, lebih tepatnya sinisme gitu ya tentang Anda. Ya itu juga saya WAC penuh tuh. Berani nggak lu Rock Eh, kritik Prabowo nanti kalau dia betul jadi presiden? hmm. Berani nggak kritik Prabowo kalau Demokrat udah ada di situ? Nah, denger aja hari ini nih. Oke, mari kita kita lanjutkan, kita bahas lagi yang soal hak angket Oke. ya, hak angket ya Bung Rocky. Kemarin kemarin itu memang bertemu antara relawan dengan relawan 01 dan 03, dan itu kalau kita lihat ya tokoh-tokohnya relawan di situ gitu. Refli Harun ada di situ, kemudian dari 03 ada Rudi Eskamri yang selama ini kan sangat juga sangat memuja Pak Jokowi gitu, dan mereka sampai pada satu kesimpulan yang memang tidak bisa dibiarkan kecurangan yang dilakukan akibat cawe-cawe Jokowi ini. Tetapi justru orang melihat nunggu-nunggu loh. PDI kapan? Karena jelas Koalisi Perubahan menyatakan menunggu PDIP sebagai inisiator. Saya kira ini bukan sekedar inisiator, tapi posisi PDIP yang sangat penting dan suaranya terbanyak di parlemen. Ya, sebenarnya bukan sekedar suara terbanyak, Mhm. tetapi orang ingin lihat moral PDIP bisa Yes. dibangkitkan kembali. Mhm. Kendati mungkin dia terseok-seok karena Jokowi buntut PDIP masih dipegang oleh Jokowi. Tapi justru melepaskan genggaman Jokowi dari PDIP itu yang akan memulihkan moral PDIP kan. Mhm. Jadi kita mulai menduga itu ada juga orang yang mungkin diselundupkan ke Teguh Umar untuk mulai mengancam Megawati itu. Dan Mhm. ngapain Megawati mesti mesti tunggu, dan kita tahu bahwa Megawati memang pada akhirnya dia akan lakukan hak angket itu. Tetapi kalau makin lama dia tunda, itu artinya Jokowi punya ruang manuver yang lebih besar lagi untuk mengendalikan PDIP, untuk masuk kembali untuk mencoba mencegah hak angket itu kan. Mhm. Jadi kita kita sebetulnya tahu bahwa Megawati secara intuitif aja tahu bahwa dia akan dikerjai oleh Jokowi kalau Jokowi yang mengatur kabinet tuh. Dan bagi Megawati ya apapun yang akan dikerjakan Jokowi, partai itu mesti tetap tegak tuh. Nah ini saya kira pertimbangan kenapa orang seperti Megawati itu pada hari-hari ini belum bisa mengucapkan secara final, karena dia masih melihat ya sebagian atau sebagian kecil di PDIP masih menginginkan jangan berselisih dengan Jokowi lah, karena masih banyak kasus korupsi PDIP yang sprindiknya atau surat tuduhannya itu ada pada dipegang oleh Jokowi. Tapi kita mesti minta PDIP bahwa itu memang Anda punya banyak kejahatan, tapi kejahatan tertinggi Anda kalau Anda menghalangi sendiri hak rakyat untuk melihat kecurangan yang terjadi justru pada Anda tuh. Dan Mhm. itu yang mesti dikalkulasi utama. Jadi prinsip-prinsip moral di dalam PDIP itu mesti diucapkan kembali melalui mulut Megawati, bukan mulut mulut Hasto atau mulutnya Ganjar yang bisa berubah-ubah karena menunggu kepastian dari ketua umumnya kan. Nah tetap kita lihat bahwa rakyat sebetulnya udah tiba pada satu kesempatan, ada angket apa nggak ada angket ya udah kita demo aja kan. Nah itu yang dibuktikan di jalanan kemarin oleh mahasiswa dan buruh, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat sipil ya nggak perlu lagi diasuransikan pada PDIP. Wong PDIP moralnya sama kok dengan Jokowi. Kira-kira begitu sinisme publik hari ini. Ya, ya, ya. Padahal kalau saya baca ketika Ganjar mengucapkan itu dan kemudian Ibu Megawati dikabarkan sudah memberi lampu hijau, itu orang banyak yang kemudian menyatakan dengan tegas bahwa kita lupakan apa kesalahan-kesalahan PDIP itu dalam posisi sekarang ini, karena PDIP kemudian menunjukkan sikap tegas soal itu. Jadi sebenarnya secara politik mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan melakukan menginisiasi hak angket itu. Tetapi saya ingin memberi garis bawahi sedikit ya soal tadi catatan Anda kemungkinan ada sandera-sandera politik itu. Catatan moral kita bahwa memang kalau mau jadi politisi yang tangguh, yang tidak gampang disandra, yang bisa tetap menyuarakan kepentingan rakyat, ya harus politisi yang bersih gitu. Pada akhirnya itu pelajarannya itu. Jadi kalau kita duga, loh hak angket itu juga hak yang paling dasar dalam upaya pertanggungjawaban politik pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu kan. Hmm. Yang dirugikan adalah Anies dan Ganjar tuh. Maka mestinya Anies dan Ganjar sebagai calon presiden mengucapkan hak angket itu. Dan mestinya partai pendukungnya harusnya mengiyakan kan. Kan Hmm. yang merasa dicurangi ya calon presidennya tuh. Nah Hmm. calon presiden Ganjar sudah menganggap bahwa dia harus pertahankan
martabat dia tuh sebagai calon presiden yang dikurangi. Yang memang kebetulan dia adalah anggota PDIP. Maka mestinya PDIP mendengarkan hati nurani dari Ganjar tuh. Yang Hmm. walaupun Ganjar kadang-kala hati nuraninya tidak berpihak pada rakyat. Tapi hari ini kita melihat bahwa Ganjar memulai itu sebetulnya dan minta semacam restu. Nah, pemerintahan restu itu mestinya berubah menjadi perintah dari Ibu Mega untuk memulai proses politik dan langsung kirim surat aja kan bahwa kami akan memulai hak angket. Paling nggak di konferensi pers wajah Megawati terlihat letterlek secara verbatim dia ucapkan hak angket adalah hak rakyat dan PDIP akan memulai proses itu. Siapa yang mau ikut silahkan, siapa yang mau nonton silahkan, siapa yang mau menunggu hasil silahkan. Kan cuma dengan kalimat itu rakyat percaya bahwa oke, kalau itu PDIP betul-betul tersinggung dengan kecurangan itu. Kalau enggak dia dianggap ya berarti PDIP udah dicurangi tapi tetap masih mau menjilat istana. Soal hasilnya, seperti apakah mereka nanti berhasil Ya, menggulirkan jadi pansus, saya kira itu lain soal lagi ya, Bung Rocky ya. betul, itu soal berikutnya tuh. Kan justru soal itu yang ditunggu oleh masyarakat sipil tuh. Masyarakat sipil akan membackup habis-habisan kalau proses politik angket itu sudah dimulai oleh PDIP. Dan pasti akan berujung pada pansus panitia yang akan memanggil. Semua orang akan dipanggil oleh pansus. Kan Hmm. ini justru membuat PDIP betul-betul percaya diri bahwa dia akan disidang oleh mata rakyat tuh. Demikian juga Pak Prabowo akan merasa oke, saya terbebas dari stigma kalau ternyata angket itu gagal. Jadi mulai dulu, jangan sampai angket itu nggak dimulai dan PDIP terus-menerus mengucapkan ini kami cuma dapat 16% itu karena algoritmanya dimainkan. Jadi buat apa bantuan teknis matematik dari kalangan surveyor, terutama surveyor independen, untuk membackup hak angket itu nanti kan. Nah, Hmm. jadi sebetulnya persiapan untuk membuktikan kecurangan dan bukan mengklaim kemenangan, sebetulnya dalam politik yang mesti dibuktikan adalah kecurangan, bukan mengklaim kebenaran tuh. Jadi Ya. hanya perlu mungkin beberapa data dasar untuk menerangkan bahwa ini udah TSM sebetulnya. Nggak perlu 800.000 TPS atau 10% dari itu atau sekian ribu suara. Kan ini hanya membuktikan ada struktur yang tersembunyi di mesin KPU. Dan Ya. struktur itu dimulai dari otak Jokowi yang hendak memaksakan kepentingan dia. Dan itu sebetulnya disebut terstruktur. Terstruktur itu mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi sampai pengangkatan Pak Prabowo sebagai jenderal itu yang namanya terstruktur. Nah, Hmm. sebetulnya soal-soal semacam ini udah ada di depan publik. Dan Pak Prabowo saya kira juga akan senang kalau walaupun dia pasti akan Gerindra akan menghalangi. Tetapi kalau prosesnya udah jalan, itu melegakan Prabowo juga nanti. Oh ya, memang ternyata tidak ada yang TSM, yang ada kesalahan teknis komputer. Kan itu lebih enak kan. Nah, itu semua harus ditonton oleh publik, bukan sekedar diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara teknis konstitusi, tapi mesti dilihat proses politik. Batin rakyat itu mau menonton, bukan sekedar menonton dengan mata, tapi menonton dengan batin bahwa ini ada kecurangan apa tidak sebetulnya. Jadi Ya. sidang-sidang di DPR nanti harus terbuka dan sekali lagi kita minta 24 jam setelah kita bicara, ya, mestinya Megawati udah tiba di depan publik dan mengatakan, oke, kami udah kirim surat untuk pembentukan hak angket. Ya, 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 ya. Karena saya kira gini, kalau kita menyimak apa yang disampaikan teman-teman relawan 01 dan 03, itu kan cermin dari apa suasana hati dari publik kita ya. Dan publik sudah sampai pada satu kesimpulan sekarang ya kalau kalian di parlemen tidak bergerak dan selama ini memang tidak nggak bisa diharapkan, ya kami yang akan bergerak kan begitu. Iya itu sinyal itu keras betul tuh. Mahasiswa ini saya lagi ada di luar kota ini Hmm. menghadiri satu seminar tentang korupsi dan kalangan mahasiswa cegat saya di mana-mana untuk menanti hal yang sama itu. Kenapa Ibu Mega nggak bisa ngomong ya? Berarti udah ada tukar tambah. Jangan-jangan Pak Jokowi udah dikasih nasi goreng lagi sama Ibu Mega kira-kira. Jadi Hmm. sinisme itu muncul kan. Dan semua orang yang mengetahui politik secara samar-samar makin tahu bahwa PDIP sebetulnya adalah partai yang masih bisa dikerja oleh Jokowi. Udah terkapar tapi nggak mau melawan. Kan itu intinya. Jadi Ya. bagian-bagian sinis dari politik juga hari-hari ini ditujukan pada Ibu Megawati. Bahwa diem doang tuh si Mega tuh. Udah sampai segitu kalimatnya tuh. Tapi Hmm. saya masih berupaya untuk menerangkan secara akademis bahwa tentu PDIP masih menunggu momen terakhir kira-kira. Apakah Jokowi akan kirim sinyal perdamaian dan mungkin akan ditolak atau kirim sinyal permusuhan berlebihan dan itu pasti akan dilawan. Jadi kadang-kala saya jadi juru bicara diplomatis dari Ibu Mega. Karena ini penting kita ingatkan yang Bung Rocky. Artinya kalau kemudian tidak ada hak angket, ya dipastikan ini rezim Jokowi Jilid 3 ini akan berjalan begitu ya. Karena tidak mungkin itu digugat di Bawaslu, digugat Mahkamah Konstitusi nggak ada gunanya.
Dan kalau kita melihat apa yang dimanuver oleh Jokowi itu dan dari pembicaraannya seperti disampaikan juga oleh ketika bertemu Pak Surya Paloh, kan dia menginginkan agar sudahlah seperti pemerintahan ke depan itu pemerintahan seperti pemerintahan dia mengumpulkan kekuatan besar, semua partai ada di pemerintahan dan kedua dan berikutnya yang lebih buruk lagi kalau dulu kan masih ada PKS dan Demokrat gitu ya. Sekarang Demokrat sudah jadi bagian dari kekuasaan juga. Kita bayangkan kalau kemudian PDI balik lagi, kemudian Nasdem balik lagi, P3 juga ada di situ. Walaupun nanti Pak Prabowo tugasnya pusing untuk membentuk kabinet bagi-bagi kursinya, tapi bagi kita itu bukan urusan kita. Bagi kita adalah masa depan demokrasi Indonesia. Betul. Jadi angket itu untuk membersihkan eh, kotornya politik sebetulnya. Dan saya kira mestinya Pak Prabowo dorong itu. Kan Prabowo tetap menginginkan mereka yang kalah itu masuklah dalam kabinet. Bagus juga Iya. pikiran Hmm. Prabowo bahwa oke demi Hmm. persatuan, demi bangsa loh, demi bangsa Hmm. artinya juga demi demokrasi, demi keadilan, Hmm. demi nurunin harga-harga kan. Jadi Hmm. sebetulnya ada usaha Prabowo untuk membaca zaman, tetapi kalau pembacaan itu sekedar dimaksudkan untuk merangkul tanpa pembuktian, itu juga nggak bisa kan. Jadi Hmm. mestinya nanti Prabowo bilang, oke hak angket itu kami dorong, Ibu Mega silakan hak angket, supaya nanti kalau Ibu Mega terbukti kami tidak curang, maka Ibu Mega bergabung dong dengan kami. Kan lebih Hmm. masuk akal kan. Hmm. Meminta Megawati atau PDIP bergabung dengan Gerindra itu lebih masuk akal setelah dibuktikan bahwa kecurigaan Ibu Mega tentang politik itu ya, curang itu tidak terbukti. Jadi nggak ada alasan Ibu Mega untuk menolak ajakan Prabowo misalnya kan. Kalau kalau masih masih ada simpanan kecurigaan, tetap Prabowo sampai Oktober bahkan pers nggak akan berhenti untuk mengkritik kan. Hmm. Legitimasi tidak tuh, legal Hmm. iya, tapi tidak legitimasi. Demikian juga PDIP akan dapat cercaan lagi tuh. Ya ternyata Mega itu hanya ingin menang tanpa mau berjuang sebetulnya kan. Jadi kelihatannya itu. Jadi balik lagi pada isu kita dari awal politik itu adalah sikap moral. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Iya, Buat kita kita nolkan ke tidak amoralisme ya. bermoral, Ya, tidak amoral ini. moral, Oke, ketidakmoralan ini. Ya, terima kasih. sip.